Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Muhammad Nur dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampunya Dr. Sonhaji, Sarjana Agama, Magister Manajemen. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan beberapa agenda, yaitu pertama 10 soal dan jawaban tentang hubungan antar manusia dan agama. Yang kedua 10 soal dan jawaban hubungan dengan Ma'rifatul Ihsan. Yang ketiga 10 soal dan jawaban tentang etika moral dan akhlak. Yang keempat 10 soal dan jawaban tentang ibadah. Yang kelima 10 soal dan jawaban tentang syariah dan muamalah. Oke, lanjut. Bentar, saya siapkan dulu pointernya. Oke, soal yang pertama, sebutkan kutipan tentang manusia adalah makhluk paling istimewa. Quran surat 52 ayat 21, B 7 surat 7 ayat 172, C Quran surat 51 ayat 56, D Quran surat 4 ayat 32, dan E Quran surat 95 ayat 4. Nah, jawaban yang tepatnya yaitu E. Yang kedua, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan ke dunia untuk menjadi khilafah. Apa tujuan hidup manusia di dunia ini? A. Menjadi lemah. B. Bersenang-senang. C. Berbuat maksiat. D. Beribadah. E. Menanti peraturan. Jawabannya adalah D. Buat beribadah. Lanjut. Suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Quran surat ke-89 ayat 27 sampai 30 disebut A. Fitrah, B. Rezeki, C. Nafsu al-hawa, D. Cita-cita, E. Qalb. Jawabannya adalah C. Faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan peranannya dalam kehidupan manusia yang benar adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal. B. Kebutuhan sandang. C. Kebutuhan pangan. D. Kebutuhan papan. D. Kebutuhan ekonomi. Jawabannya adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal. Lanjut, dalam konsep apakah fungsi manusia sebagai makhluk sosial? A. Konsep Bani Adam. B. Konsep Anas. C. Konsep Al-Insan. D. Konsep Al-Bashar. E. Konsep Al-Ins. Jawabannya adalah B. Konsep Anas. Ada beberapa aspek dalam penyebutan nama pada manusia, kecuali A. Aspek historis, B. Aspek biologis, C. Aspek kecerdasan, D. Aspek sejarah, E. Aspek sosiologis. Jawabannya adalah D. Aspek sejarah. Ruh di dalam diri manusia berfungsi sebagai sumber A. Kekuatan, B. Kenikmatan, C. Moral yang baik dan mulia, D. Kejayaan, E. Biologis. Jawabannya adalah C. Moral dan akhlak mulia. 9. Di dalam agama, manusia akan bertanggung jawab atas titik-titik dirinya di akhirat. A. Rezeki, B. Jodoh, C. Maut, D. Nikmat, E. Perbuatan.
Jawabannya adalah E, perbuatan. Oke, lanjut 10. Akal disebut nous atau logis berdasarkan bahasa A. Yunani, B. Mores, C. Ethos, D. Huluk, E. Jerman. Jawabannya adalah A. Yunani. Lanjut. Lanjut ke soal ke 10 soal dan jawaban hubungan dengan makrifatul insan. Oke. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah 3 kegelapan yang dimaksud ayat tersebut adalah A. Kegelapan dalam perut, B. Kegelapan dalam rahim, C. Kegelapan dalam selaput yang menutup dalam janin dan rahim, D. A, B, C dan benar, D. Tidak ada yang betul. Jawabannya adalah oh ya. Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan manusia adalah Al-Quran surat Al-Mu'min surat ke-12 ayat 14, Quran surat B, Quran surat Az-Zumar ayat 6, C. Quran surat Al-Hajj ayat 5, D. Quran surat Sa'ad ayat 72, E. Quran surat Yusuf ayat 3. Jawabannya adalah B. Zat yang tak terlihat tetapi hakikatnya itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia merupakan pengertian dari A. Jasad, B. Ruh, C. Akal, D. Fisik, E. Pikiran. Jawabannya adalah B. Ruh. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, merupakan firman Allah SWT yang terdapat pada keistimewaan manusia dari segi A. Ilmu, B. Kehendak untuk memilih, C. Pencipta, D. Kedudukan, E. Jabatan. Jawabannya C. Pencipta. Yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara, merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi mengenai keistimewaan manusia dari segi A. Kemampuan berbicara, B. Kedudukan, C. Ilmu, D. Penciptaan, E. Jabatan. Jawabannya A. Kemampuan berbicara. Teks di atas firman tersebut terdapat dalam Quran surat A. Al-Insan, B. Al-Baqarah, C. Bani Israel, D. Ar-Rahman, E. Quran surat Sad. Yang betul jawabannya adalah D. Surat Ar-Rahman. Lanjut. Nomor 7. Di bawah ini merupakan 4 misi diciptakannya manusia kecuali A. Misi peradaban Al-Imarah, B. Sebagai pemimpin di muka bumi Khilafah fil Ardi, C. Melakukan perintahnya, D. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, E. Mengerjakan larangannya. Jawabannya adalah ibadah kepada Allah, kecuali mengerjakan larangannya. Maaf. Oke, 8. Hati, akal, dan jasad adalah unsur A. Tubuh, B. Bagian, C. Manusia, D. Tumbuhan, E. Hewan. Jawabannya C.
manusia. Manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi sebagai khilafah. Apa yang dimaksud dengan khilafah? A. Wakilan. B. Peralihan. C. Pendatangan. D. Pemimpin. E. Kebaikan. Jawabannya adalah D. Pemimpin. Fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada manusia yang bertakwa kecuali A. Rahmat. B. Furqon. C. Keberkahan. D. Kemudaratan. E. Rezeki. Jawabannya D. Soal selanjutnya, soal dan jawaban tentang etika, moral, dan akhlak. Sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Berikut adalah pengertian dari A. Akhlak. B. Perilaku. C. Moral. D. Etika. E. Pikiran. Jawabannya adalah D. Etika. Akhlak berasal dari kata A. Yunani. B. Mores. C. Ethos. D. Huluk. E. Jerman. Jawabannya adalah D. Etika dibagi atas dua macam, yaitu normatif dan A. Normatif dan deskriptif. B. Subjektivisme dan deskriptif. C. Objektivisme dan subjektivisme. D. Etika deskriptif dan etika normatif. E. Baik dan benar. Jawabannya adalah tip dan deskriptif. Berikut adalah akhlak kepada Allah kecuali A. Suudzon. B. Berzikir. C. Beribadah. D. Tawakal. B. Beramal. Jawabannya adalah A. Suudzon. Lanjut 5. Standar baik dan buruknya moral dapat dilihat berdasarkan A. Sunnah Rasul. B. Al-Quran. C. Adat istiadat. D. Akhlak. E. Perilaku. Jawabannya adalah perilaku. Nomor 6. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Adalah pengertian etika dari segi A. Kamus Besar Bahasa Indonesia. B. Istilah. C. Etimologi. D. Al-Quran. E. Hakikat. Jawabannya adalah A. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut nomor 7. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua, yaitu A. Normatif dan objektivisme. B. Subjektivisme dan deskriptif. C. Objektivisme dan subjektivisme. D. Deskriptif dan normatif. E. Baik dan buruk. Jawabannya adalah E. Baik dan buruk. Delapan. Adapun arti dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin. Mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan, adalah pengertian dari A. Akhlak. B. Perilaku. C. Moral. D. Adat. E. Pikiran. Jawabannya adalah D. Adat. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu A. Yunani. B. Mores. C. Ethos. D. Huluk. E. Jerman. Jawabannya adalah D. Huluk. 10. Etika itu bersifat A. Khusus.
B. Umum, C. Lokal, D. Perorangan, E. Tidak perlu. Jawabannya adalah B. Umum. Aduh, B. Umum. Oke, lanjut soal dan jawaban tentang ibadah. Satu, konsep untuk semua bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah dalam segi perkataan dan perbuatan yang konkret atau nyata dan yang abstrak atau tidak nyata, yaitu A. Sifat Nabi, B. Zakat, C. Ibadah, D. Al-Quran, E. Sunnah. Jawabannya adalah C. Ibadah. Lanjut. Nomor 2. Orang yang melakukan ibadah disebut juga A. Abid, B. Ma'bud, C. Umat, D. Manusia, E. Makhluk. Jawabannya adalah A. Abid. Lanjut. Yang bukan termasuk bagian dari ibadah adalah A. Puasa, B. Sholat, C. Zakat, D. Puasa, E. Mencelakai orang lain. E. Mencelakai orang lain. Bantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan termasuk dalam hikmah ibadah. A. Puasa, B. Zakat, C. Haji, D. Sholat, E. Sahadat. Jawabannya apa dulu? B. Zakat. Yang bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah A. Pengusaha, B. Fakir, C. Miskin, D. Amil, E. Mu'alaf. Ayo jawabannya apa ya? Pengusaha. Dalam ibadah haji terdapat rukun yang wajib haji. Yang bukan termasuk dalam rukun haji ialah A. Puasa, B. Ihram, C. Wukuf, D. Tawaf, E. Syar'i. Jawabannya adalah A. Puasa. Bercukur, mencukur atau menggunting minimal 3 helai rambut termasuk ke dalam rukun. A. Iman, B. Islam, C. Haji, D. Sholat, E. Puasa. Haji. Berkunjung ke Baitullah untuk berziarah pada waktu tertentu disebut A. Haji, B. Sholat, C. Puasa, D. Zakat, D. Sahadat. Haji. Orang yang baru masuk Islam disebut A. Mu'alaf, B. Hamba sahya, C. Musafir, D. Fakir, E. Amil. Jawabannya A. Mu'alaf. Sabilillah adalah A. Orang yang dipercaya untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, B. Orang yang mempunyai utang, C. Orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Islam, D. Orang yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan yang baik, E. Orang yang jihad berperang. Jawabannya adalah C. Orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Islam. Lanjut, oke. Selanjutnya 10 soal dan jawab tentang syariah dan muamalah. 1. Yang tidak termasuk dalam tujuan syariah Islam yaitu A. Memelihara agama, B. Memelihara hewan, C. Memelihara tumbuhan, D. Memelihara keturunan, E. Memelihara akal. Kan termasuk syariah Islam yaitu A. Perhensif, B. Muamalah, C. Wasatiyah, D. Harakah, E. Graduasi. Jawabannya adalah B. Muamalah. Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid al-khamsah, ulama fikih membagi tingkatan tujuan syariah.
Jawabannya adalah A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah C3. 4. Di bawah ini merupakan imam madhab atau mujtahid terkenal kecuali A. Imam Abu Hanifah, B. Imam Malik Ibnu Anas, C. Imam Syafi'i, D. Imam Hanafi, E. Imam Ahmad bin Hambal. Jawabannya adalah Imam Hanafi. Lanjut. Nomor 5. Imam Syafi'i dilahirkan di A. Mekah, B. Gaza, C. Kairo, D. Baghdad, E. Madinah. Jawabannya adalah B. Gaza. Muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan B. Rasul, C. Manusia, D. Hewan, E. Tumbuhan. C. Manusia. Sebutkan kategori muamalah. A. Jual beli, B. Pinjam meminjam, C. Sewa menyewa, E. Ekonomi, bisnis, E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Di bawah ini mana yang termasuk rukun dan jual beli? A. Penjual, B. Pembeli, C. Ijab kabul, D. Barang dan uang, E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Di bawah ini merupakan batasan sah atau tidak suatu transaksi. A. Maisir, B. Gharar, C. Riba, D. Haram, E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Di bawah ini mana yang tidak termasuk ke dalam cakupan muamalah? A. Jual beli, B. Riba, C. Etika bisnis, D. Utang, E. Sedekah. Jawabannya E. Sedekah. Oke, lanjut. Oke, udah beres ya. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya soal tanya dan jawabannya. Mohon maaf bila ada salah-salah karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.